Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya atas nama Kristiani Dewi Tae dengan NIM 2022099050 akan menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam filsafat. Nah, aliran-aliran filsafat yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah aliran realisme. Aliran realisme berkeyakinan bahwa objek indera kita adalah real atau sungguh-sungguh nyata adanya benda-benda ada yang terlepas dari pengetahuan atau persepsi atau pikiran manusia. Aliran filsafat yang luas dan bervariasi. Realisme ini berkeyakinan bahwa alam semesta hakikatnya berdiri sendiri di luar pikiran manusia. Realisme itu meliputi materialisme, juga meliputi pandangan yang mendekati kepada idealisme objektif. Realisme itu sesungguhnya lebih cenderung untuk mengatakan sesuatu itu sebagai sesuatu itu sendiri daripada sesuatu itu sebagai apa sesungguhnya. Oleh karena itu, di dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM, aliran ini berangkat dari cara manusia memperoleh pengetahuan. Pengetahuan sumber daya manusia itu lebih difokuskan pada pengembangan manusia yang bersifat produktif. Nah, yang kedua itu adalah aliran rasionalisme. Para filsuf itu mereka berpendapatan bahwa pengetahuan diperoleh hanya dari rasio atau kesadaran kita, bukan dari kenyataan materi di luarnya. Jadi, bagi kalangan rasionalisme ini, yang namanya pengetahuan itu asalnya itu adalah rasio, bukan benda-benda material yang kita lihat. Jadi, kenyataan-kenyataan material itu tidak memberikan sumbangan kepada pengetahuan. Yang memberikan atau yang memegang kendali terhadap pengetahuan manusia itu adalah rasio. Mengapa mereka kemudian memiliki pemahaman seperti ini? Karena para filsuf rasionalis itu memiliki pandangan bahwa sumber pengetahuan itu adalah pikiran kita, karena mereka memiliki sebuah jargon yang berbunyi aku berpikir maka aku ada, yang dipopulerkan oleh seorang filsafat modern yaitu René Descartes. Beliau beranggapan bahwa kesadaran kita itu melukiskan kenyataan di luar kesadaran itu sendiri. Jadi dengan cara kita menyadari kesadaran kita sendiri, maka kita akan mengenali kenyataan di luar diri kita. Objek-objek lain di luar diri kita itu terkenali dengan cara kita berpikir tentang diri kita. Artinya apa? Bagi mereka, subjek atau kesadaran itu dipandang sebagai fondasi pengetahuan. Jadi, bagi kalangan rasionalisme itu, sumber pengetahuan itu adalah akal budi. Tokoh-tokoh dalam aliran rasionalisme yaitu Descartes, Spinoza, Leibniz, dan juga Blaise Pascal. Nah, aliran filsafat yang ketiga yaitu aliran empiris. Berbeda dengan rasionalisme yang mengandaikan bahwa
pengetahuan itu sumbernya adalah akal budi atau rasional. Dalam empirisme, sebaliknya mereka menggugat itu. Bagi empirisme, pengetahuan yang harus bersumber dari pengalaman. Sumbernya bukan akal budi, kesadaran, melainkan pengalaman. Salah satu tokoh empirisme, John Locke, menyatakan bahwa ide-ide bawaan yang dipercaya kalangan rasional itu adalah anggapan yang tidak terbukti dalam kenyataan. Kalangan rasionalisme itu percaya bahwa di dalam otak manusia itu ada yang namanya ide-ide bawaan yang sudah sejak lahir ada di dalam pikiran manusia. Bagi John Locke, itu tidak terbukti. Pengalaman-pengalamanlah yang membuat kemudian di dalam kepala kita itu ada yang namanya akal. Jadi, orang lahir itu menurut John Locke lahir dalam keadaan kosong atau seperti kertas kosong. Baru setelah mereka anak-anak kecil atau kita semua manusia ini lahir di dunia, berinteraksi dengan dunia, mengalami pengalaman-pengalaman indrawi akan sesuatu di luar kita, barulah di situ kemudian muncul dalam pemikiran kita pengetahuan-pengetahuan atau kesan-kesan. Artinya apa? Sumber pengetahuan bukanlah akal budi, bawaan sebagaimana dibayangkan oleh kalangan rasionalisme tadi. Tetapi sumber pengetahuan itu adalah kesan-kesan yang dialami oleh panca indera kita akan data-data empiris tadi. Jadi inilah kalangan empirisme, mereka menggugat rasional. Nah, tokoh-tokoh dalam aliran empirisme itu ada Thomas Hobbes, John Locke, John Berkeley, dan juga David Hume. Yang keempat yaitu aliran positivisme. Dalam pandangan positivisme, mereka mengatakan bahwa yang ilmiah hanyalah sesuatu yang faktual, yang berdasarkan kepada kenyataan saja. Ini meradikalkan atau menjadikan lebih definitif lagi pandangan Immanuel Kant dan filsuf-filsuf empiris bahwa pengetahuan itu hanya mungkin dengan menggunakan data-data yang faktual, data-data yang indrawi. Salah satu tokoh utama yaitu Auguste Comte. Nah, secara lebih spesifik, Auguste Comte ini memperkenalkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dari teologis ke metafisis dan juga positif. Dalam teologis, manusia mencari sebab terakhir di belakang peristiwa alam yang ditemukannya, lalu dia menemukan bahwa peristiwa alam itu terjadi karena Tuhan atau dewa-dewa. Yang kedua adalah metafisis. Kalau teologis itu mencari sebab terakhir dan sebab terakhirnya itu bermuara kepada Tuhan dan dewa-dewa. Kalau dalam tradisi pengetahuan metafisis, sebab terakhir itu ditemukan di dalam abstraksi metafisis, yaitu causa prima, ether, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu positif. Positif itu merupakan sebab peristiwa alam itu berdasarkan data-data indrawi faktual yang diperoleh lewat observasi. Nah, Auguste Comte ini juga menyebutkan bahwa teologis
itu diumpamakan sebagai anak-anak. Lalu metafisis itu sebagai remaja dan positif itu sebagai orang dewasa. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran dalam filsafat. Sekian dan